Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Religi Ali Asyari. Seringkali kita berpikir bahwa untuk bisa membantu sesama atau berkontribusi, kita harus punya banyak uang atau sumber daya yang melimpah. Padahal, itu tidak selalu benar loh. Ada banyak cara untuk menjadi orang yang bermanfaat, bahkan saat dompet kita sedang tipis. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 100 cara menjadi orang yang bermanfaat saat tidak punya uang. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak video ini sampai habis. Banyak cara untuk berkontribusi dan membuat perbedaan dalam hidup orang lain, bahkan tanpa modal finansial. Berikut ini adalah 100 cara menjadi orang yang bermanfaat saat tidak punya uang. Pendidikan dan pengetahuan. Mengajar les privat, mata pelajaran yang Anda kuasai, menjadi tutur sebaya untuk teman atau adik kelas, membantu anak-anak mengerjakan PR, berbagi keahlian atau keterampilan, misalnya memasak, menjahit, reparasi sederhana. Menjadi mentor bagi orang yang lebih muda, membantu orang lain belajar bahasa baru, menyediakan sesu berbagi buku atau diskusi literasi, menjadi relawan di perpustakaan lokal, mengedukasi tentang pentingnya daur ulang, berbagi tips dan trik untuk menghemat biaya hidup. Komunitas dan sosial. Menjadi sukarelawan di panti asuhan, menjadi sukarelawan di panti jompo. Membantu membersihkan lingkungan sekitar, mengorganisir kegiatan gotong royong, mengunjungi tetangga yang sakit atau kesepian, mendengarkan keluh kesah teman atau keluarga dengan empati, menawarkan bantuan untuk tugas-tugas rumah tangga bagi yang membutuhkan, mengasuh anak tetangga secara sukarela, membantu persiapan acara komunitas, misalnya bersih-bersih tempat, menyiapkan dekorasi, mengorganisir penggalangan donasi barang, pakaian layak pakai, buku, makanan, menjadi anggota tim siaga bencana lokal, membantu menyebarkan informasi penting di komunitas, menjadi teman bicara bagi lansia, membantu mencarikan informasi atau solusi masalah bagi orang lain, mengajari orang dewasa cara menggunakan teknologi dasar, mengajak jalan-jalan atau menemani orang yang butuh ditemani, membantu menjaga lingkungan taman kota, menjadi relawan di acara amal, bukan penggalangan dana, tapi membantu operasional, membantu tetangga pindahan, membantu membereskan barang-barang bekas yang bisa didonasikan. Keterampilan praktis dan bantuan fisik, membantu membersihkan kebun atau halaman rumah, membantu memperbaiki barang sederhana, misalnya kursi, sepeda, peralatan elektronik kecil. Menawarkan diri untuk berbelanja untuk tetangga yang kesulitan. Membantu membawa barang berat, mengantar jemput jika searah dan memungkinkan. Membantu mencuci kendaraan jika ada sabun dan air, membantu membersihkan rumah bagi yang sakit atau lansia. Menyirami tanaman di lingkungan sekitar, membantu membuang sampah bagi yang kesulitan, menyediakan tenaga untuk pekerjaan fisik, misalnya mengecat, memindahkan barang. Kreativitas dan hiburan. Bercerita atau mendongeng untuk anak-anak, menulis surat atau kartu ucapan untuk menyemangati, membuat kerajinan tangan sederhana sebagai hadiah, menampilkan bakat, menyanyi, bermain musik, menari di acara komunitas, mengorganisir permainan atau aktivitas untuk anak-anak, membuat lelucon atau cerita lucu untuk menghibur, menggambar atau melukis untuk dekorasi umum, mengajarkan teknik relaksasi atau meditasi sederhana, membuat daftar putar musik yang menenangkan atau membangkitkan semangat, berbagi resep masakan sederhana yang sehat. Kesehatan dan kesejahteraan, mengajak jalan kaki bersama untuk olahraga, mengedukasi tentang pentingnya hidup sehat, membantu mengingatkan jadwal minum obat bagi lansia, menawarkan diri untuk menemani ke klinik atau rumah sakit jika memungkinkan, berbagi informasi tentang sumber daya kesehatan gratis, mendukung kampanye kesehatan masyarakat, misalnya kebersihan, menjadi pendengar yang baik untuk masalah kesehatan mental, menawarkan bantuan mencari informasi tentang nutrisi, membantu memilah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan,
mengajarkan senam ringan atau peregangan. Online dan digital, membantu teman membuat CV atau surat lamaran kerja, menulis artikel atau blog tentang topik yang Anda kuasai, menjadi moderator forum online yang positif, membantu orang lain mencari informasi di internet, membuat konten edukasi di media sosial, menyebarkan informasi lowongan kerja yang Anda temukan, memberikan ulasan positif untuk bisnis kecil, membantu orang tua menggunakan aplikasi pesan atau video call, menjadi admin grup WhatsApp atau Facebook komunitas, membantu membuat akun email atau media sosial, lingkungan, menanam pohon atau bibit tanaman, membersihkan sampah di area publik, mengajak orang lain untuk hemat energi dan air, mendaur ulang sampah pribadi dan keluarga, mengajak orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuat kompos dari sisa makanan, berpartisipasi dalam program kebun komunitas, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan sungai atau danau, membantu memilah sampah di lingkungan rumah, lain-lain, memberikan senyum tulus kepada orang lain, mengucapkan terima kasih dan menghargai upaya orang lain, menjadi contoh positif dalam perilaku dan etika, mendorong dan menyemangati orang lain untuk mencapai tujuan mereka, meminta maaf jika berbuat salah, menjaga janji dan komitmen, mengajak diskusi sehat dan konstruktif, menjadi agen perdamaian dalam konflik kecil, menjadi sukarelawan untuk menguji produk atau layanan gratis dan memberikan umpan balik, membantu menjaga hewan peliharaan teman atau tetangga saat mereka pergi, membagikan makanan sisa yang layak kepada yang membutuhkan, membantu mempromosikan UMKM lokal secara gratis, mengembangkan dan berbagi ide-ide inovatif untuk masalah komunitas, menjadi sukarelawan untuk penelitian, misalnya mengisi survei, membantu mengisi formulir atau dokumen yang sulit, menawarkan untuk mengantar surat atau paket kecil jika searah, membantu menyiapkan makanan sederhana untuk tetangga yang sakit, berbagi pengalaman hidup yang bisa menginspirasi, membantu menemukan barang hilang, menawarkan dukungan moral dan kehadiran bagi yang berduka. Sahabat religi Ali Asy'ari, semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang 100 cara menjadi bermanfaat, meski tanpa harta, bisa benar-benar membuka hati dan pikiran kita. Ingatlah, kebaikan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa tulus kita memberi. Kalau video ini bermanfaat, mohon dukungannya ya, dengan like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya bersama Religi Ali Asy'ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.